kembali lagi bersama kami, saya Amelia Ramadhani dan rekan saya Tia Lestari di program Itogram, Kisah Tokoh Agama. Pemirsa tahu nggak nih kita bakal ceritain tokoh siapa? Tokoh ini merupakan salah satu tokoh pemikir Islam loh. Daripada lama-lama langsung saja yuk. Tokohnya bernama Muhammad Rashid Ridho. Siapa sih Muhammad Rashid Ridho itu? Muhammad Rashid Ridho adalah seorang jurnalis dan tokoh reformis Islam. Pemikiran Rashid Ridho akan perlunya mereformasi Islam banyak diilhami oleh dua sosok intelektual, yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Rashid Ridho lahir di Al-Kalamun, pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi. Rashid Ridho merupakan keturunan dari Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Ayah beliau merupakan seorang ulama dari ahli thariqah Saziliyah. Pendidikan pertama beliau di Madrasah Al-Kitab Al-Kalamun. Beliau memperoleh ilmu berupa menulis, berhitung, serta membaca Al-Quran. Pada abad ke-19 yang merupakan abad kebangkitan industri di bagian barat telah memunculkan respon baru terutama bagi dunia pemikiran Islam. Respon itu muncul sebagai reaksi intelektual dari kematian panjang umat Islam, dari kejayaan masa silam yang telah tercapai. Kejayaan umat Islam boleh dicatat telah merekam dinamika historis yang sangat spektakuler. Wah, Masya Allah banget ya. Iya nih, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dahulu umat Islam menggunakan akal atau nalarnya yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis untuk mengunggah kemajuan. Tapi kini terjerat di alam ketempuran akal dengan mencintai tahayul, kufaroh, dan membenci kemajuan. Sementara yang paling kritis yang dialami umat Islam adalah belum menghilangnya situasi pembenaran terhadap adanya klaim ijtihad tertentu. Dalam situasi inilah lahir para pembaharu yang mengunggah pentingnya merumuskan kembali pemikiran keagamaan yang sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, ijtihad harus dibuka kembali sebagai satu-satunya metode yang digunakan untuk mengetas kebekuan umat berhadapan dengan dinamika dan kompleksitas perubahan zaman. Rashid Ridho adalah salah satu tokoh pemikir Islam yang tangguh dan gigih dalam mendengungkan kembali peran ijtihad. Ia di dalam tulisannya menyoroti pentingnya akal diperankan untuk membuktikan keunggulan syariat Islam di atas umum. Nah, sepertinya sudah cukup penjelasan dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lizara Yusrina dan rekan saya Ika Amalia Salihah akan melanjutkan cerita dari rekan kami sebelumnya mengenai tokoh Muhammad Rashid Ridho. Saya penasaran nggak nih gimana pemikiran Rashid Ridho? Akan dijelaskan oleh Tika. Nah, menurut Rashid Ridho, umat Islam dengan akalnya tidak boleh mengerti kita pada pikiran orang lain, tetapi harus saling terbuka menggali pemikiran orang lain tanpa melakukan generalisasi. Nah, pemikiran Rashid Ridho pada tahun 1897, Mesir merupakan tempat pusat ilmu pengetahuan dan dipandang sebagai tempat yang paling tepat untuk mewujudkan cita-cita membaru Islamnya. Tahun berikutnya, ia bertemu dengan Muhammad Abduh dan mengutarakan keinginannya untuk menerbitkan surat kabar yang memuat masalah sosial budaya dan agama. Pada tahun 1898, Muhammad Abduh berhasil menerbitkan majalah mingguan yang diberi nama Al-Manar. Al-Manar banyak terinspirasi dari Al-Qur'an Al-Wusta yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarkan ide-ide pembaru Islamnya di tengah perkembangan zaman. Pembaru Islam dari Yaman bagi Rashid Ridho, ajaran Islam harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran serta Hadis dan tidak boleh berubah meski situasi masyarakat terus berkembang. Ia menyuarakan ijtihad, menentang taklid bidah dan kafarat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lezara. Oke, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Jadi, di masa sekarang ini umat Islam harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak terjerat kebodohan dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis.
Selain itu, prinsip dan dasar mengenai hal-hal muamalah yang terdapat dalam Al-Quran, pelaksanaannya diserahkan kepada manusia untuk dapat mengetahui dengan potensi akal pikirannya, dengan melihat situasi dan kondisi agar tidak menyimpang pada prinsip dasar ajaran Islam. Pemikiran-pemikiran Rashid Ridho tersebut menyebar luas melampaui dunia Arab. Rashid Ridho juga mempunyai ide pembaruan di bidang pendidikan dan politik. Rashid Ridho berpendapat bahwa umat Islam akan mengalami kemajuan jika memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Rashid Ridho mendukung pembangunan lembaga-lembaga pendidikan dan berupaya untuk memajukan ide pengembangan kurikulum. Rashid Ridho mendirikan sekolah di Kairo pada 1912 yang diberi nama Madrasah Ad-Da'wah wa Al-Irsyad dan menetap di Kairo hingga wafatnya pada 22 Agustus 1935 karena kecelakaan mobil. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.